SHMA. Ketua Umum Pengurus Pusat Mahupiki, Dr. Yanti Ganarsi SHMH. Sekretaris Jenderal Mahupiki Pusat, Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jajaran Dewan Penasehat Mahupiki Jawa Timur. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mahupiki Jawa Timur, periode 2022-2026, Dr. Tongat SHM Hum. Bapak Ibu Ketua Mahupiki yang hadir, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur yang akan dilantik, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Provinsi Jawa Timur, Minggu 20 Maret tahun 2022. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah rumah damai, aman berdiri dari pagi. Indonesia kebanggaan bangsa dan Sambutan Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Mahupiki oleh Profesor Dr. Harkristuti Harkrisno SHMA. Ibu Ketua Mahupiki yang saya hormati, Dr. Yanti Ganarsi, Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofyan, seluruh anggota Dewan Penasehat, dan juga Dewan Pengurus Mahupiki, seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah Mahupiki Jawa Timur periode 2022-2026, khususnya Ketua Dewan Penasehat, Dr. Salihuddin, dan Ketua DPD Jatim, Dr. Tongat. Hadirin saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kita ajukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk menghadiri satu acara yang sudah lama dinanti-nantikan dan juga prosesnya sudah lama dalam pemilihannya, yaitu pelantikan Dewan Pengurus
Daerah Mahupiki, Jawa Timur. Seyogianya acara ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pelantikan teman-teman Dewan Pengurus daerah lainnya. Akan tetapi berhubung satu dan lain hal dan juga kondisi pandemi yang kurang memungkinkan, maka Ibu Ketua mengatakan ayo kita mulai saja dulu dengan Jawa Timur yang sudah sangat siap. Jadi terima kasih kepada teman-teman di Jawa Timur yang telah menginisiasi memulai acara ini. Teman-teman pecinta dan pengabdi hukum pidana dan kriminologi, organisasi kita Mahupiki ini umurnya sudah cukup lama ya. Diawali dengan Aspek Hupiki yang dibentuk pada tahun 1989 yang diketuai oleh Prof. Muladi almarhum sampai dengan sekitar tahun 2009. Dan kemudian digantikan oleh Prof. Romli Atmasasmita sampai dengan tahun 2018. Nah, kemudian barulah pada tahun 2018 Ibu Yanti Ganarsi dipilih menjadi Ketua Mahupiki yang baru. Jadi memang sudah cukup lama perjalanannya. Kalau kita lihat 33 tahun ya Pak Ahmad Sofyan ya. Ini memang sudah lama sekali dan kontribusinya juga sudah cukup banyak kepada bukan hanya kepada organisasi, akan tapi juga kepada negara. Contohnya misalnya almarhum Prof. Muladi, semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Itu sampai pada akhir hayatnya tetap terus memberikan kontribusi pemikiran bagi RUU KUHP. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita juga banyak sekali memberikan kegiatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan hukum pidana ke depannya, bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang isu-isu yang sedang muncul ke permukaan pada saat-saat tertentu itu. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, saya diminta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang menjadi bagian dari Dewan Pengurus Daerah Mahupiki. Bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga yang lain-lain. Karena mayoritas dari kita adalah dosen di Fakultas Hukum, maka menurut saya memang tidak mungkin tidak kita fokusnya adalah pada Tridharma Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi, sorry. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah pendidikan dan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, sangat banyak saudara-saudara. Ya, dan saya harap nanti Dr. Salihuddin, Dr. Tohkat akan memulai ini perjalanan yang panjang dan cepat bagi Mahupiki Jawa Timur supaya kita bisa bekerja sama. Ya, apalagi anggota kita mencapai yang tercatat dan sudah membayar itu 362. Yang belum bayar masih banyak lagi ya Pak Sofyan ya. Jangan lupa saudara-saudara ya, petugas organisasi. Nah, saya mulai dengan pendidikan dan pengajaran. Kita sudah banyak sekali melihat banyaknya buku-buku tentang hukum pidana dan kriminologi. Ada baiknya juga kita mulai mengumpulkan berbagai kasus dan materi yang bisa kita pertukarkan sehingga kita bisa mengembangkan materi-materi kita dan juga mengambil materi yang ada di tempat-tempat lain supaya wawasannya menjadi bertambah luas. Dan buat saya ini penting sekali karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak sekali memperoleh putusan-putusan pengadilan yang layak untuk dijadikan bahan bahasan di dalam kuliah. Sehingga mahasiswa juga bukan hanya tahu law in the books, tapi dia juga tahu law in action. Bagaimana hukum pidana itu ternyata diterjemahkan dan diinterpretasikan oleh para aparatur penegak hukum. Dan ini menjadi penting sekali ya. Dan saya pikir mungkin juga untuk kasus-kasus yang menarik perhatian itu kita perlu berpikir untuk menyusun satu buku yang isinya adalah anotasi kita ya teman-teman terhadap putusan-putusan yang menarik perhatian. Ya, kita sudah banyak para penulis di sini yang di pusat dipimpin oleh Prof. Topo Santoso yang bisa memulai perjalanan penyusunan anotasi kasus
supaya kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek teoritis dan aspek praktis yang kita temukan di dalam putusan pengadilan tersebut. Ya, dan kemudian itu yang pertama tentang materi, yang kedua adalah tentang metodologi. Ya, kita bisa juga saling bertukar pikiran, metode apa sih yang paling bagus untuk mengajar hukum pidana. Kita sudah tidak lagi berada dalam posisi seperti yang dulu hanya memberikan kuliah satu arah. Saya kira itu sudah kuno ya. Sekarang kita bisa mempergunakan, apalagi dalam masa pandemi ini daring, kita bisa memakai video, kita bisa memakai animasi, ya, dan kita bisa memakai flipped classroom. Flipped classroom itu mahasiswa belajarnya di rumah. Nah, ketika di kelas kita tinggal diskusi, tidak perlu lagi ada kuliah yang berpanjang-panjang. Nah, jadi mereka dibagi dalam kelompok atau tidak dalam kelompok dan kita bisa berdiskusi dengan sangat bebas di dalam kelas. Ini saya kira menjadi penting sekali yang itu dapat kita lakukan dan kita tidak banyak memakan biaya ya. Itu dari sisi pendidikan dan pengajaran. Dari sisi penelitian pengembangan, aduh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa membuat satu penelitian dalam skala nasional. Kenapa tidak? Anggota kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang menjadi pimpinan dari divisi penelitian pengembangan sudah mulai memikirkan apa saja ini topik-topik penting yang layak kita angkat sebagai penelitian di tingkat nasional. Saat ini misalnya saya sedang melakukan penelitian tentang makna proporsionalitas dalam pandangan hakim. Ya, dan buat saya menarik, saya mendapatkan sekitar 941 responden yang buat saya cukup menarik ya, walaupun saya belum melakukan in-depth interview yang mungkin nanti belakang itu. Itu adalah salah satu contoh yang kita bisa ambil sebagai topik penelitian ya, dan saya kira semua karena sekarang itu mudah sekali dengan memakai Google Form atau Monkey ya, maka tidak juga memakan biaya yang besar dan bisa kita kerja bersama-sama term of reference-nya. Lalu masih dalam konteks penelitian pengembangan juga kita bisa mendalami perbandingan antara KUHP dengan RUKHP. Ya, kita berharap bahwa RUKHP itu tidak akan terlalu lama lagi untuk dapat disepakati di tingkat DPR. Ya, kemudian kita punya tugas saudara-saudara untuk mendalami kembali karena akan memberikan pengajaran kepada para mahasiswa. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang pengabdian masyarakat. Nah, ini yang selama ini menurut saya memang lebih banyak dilakukan oleh teman-teman Mahupiki. Kita banyak sekali acara-acara webinar. Yang ide utamanya adalah untuk mencerahkan masyarakat ya mengenai hal-hal tertentu. Ya, misalnya tahun lalu kita sudah membicarakan mengenai seperti apa sih hukum di masa pandemi, dan tahun ini kita membicarakan mengenai bagaimana restoratif justice itu dapat dilaksanakan, yang ternyata memang masih banyak PR-nya dari aparatur penegak hukum. Nah, acara-acara demikian ini kan tidak perlu dalam skala nasional ya. Jadi di wilayah Jawa Timur ya atau di kota Malang atau di Surabaya itu bisa juga masing-masing melakukannya. Dan dugaan saya memang akan banyak yang berminat untuk mengikuti acara tersebut. Ya, kenapa? Karena di sini bukan hanya aspek praktis tapi aspek teoritis. Jadi kedua aspek di dalam hukum pidana kriminologi ini juga menjadi satu daya tarik buat para calon audiens ya, mereka yang ingin menghadiri. Sekali lagi tidak perlu memikirkan biaya yang besar karena semua bisa dilakukan melalui Zoom. Dan ini ada blessing in disguise ya di balik masa pandemi ini. Seperti yang saya hormati, memang kemudian semua kegiatan tersebut membutuhkan adanya soliditas, membutuhkan adanya komunikasi yang baik antar kita, ya, antara teman-teman Mahupiki pusat dan daerah, teman-teman Mahupiki daerah masing-masing, dan antar Mahupiki antar daerah. Jadi buat saya ini merupakan satu ajang yang sangat baik untuk meningkatkan komunikasi, bersilaturahmi, supaya kita lebih kenal lebih dekat. Dan saya tidak tahu apakah tahun ini kita bisa melakukan acara secara luring ya, yang tentu saja akan lebih menyenangkan daripada acara dengan daring. Nah, itu bagian dari pengalaman masyarakat, dan saya juga senang karena sejumlah teman sudah memberikan dharma baktinya buat negara dengan menjadi saksi ahli misalnya ya, atau menjadi tim ahli di berbagai organisasi, yang saya rasa merupakan satu kontribusi yang sangat baik buat Mahupiki.
Oleh sebab itu, saya ingin mengusulkan juga kepada teman-teman yang ada di Dewan Pengurus, mungkin kita juga sudah mulai melakukan inventarisasi. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh para anggota MAUPIKI, baik secara pribadi, maupun secara kelompok, maupun secara organisasi. Sehingga kita punya adanya list of activities yang buat saya itu layak kita ketahui semua. Siapa sudah memberikan apa ya, termasuk penulisan buku-buku. Ya, sehingga kita lihat bahwa MAUPIKI itu sudah banyak loh yang dilakukan dan akan lebih banyak lagi ke depan. Ya, saya kira hal semacam ini dapat dijadikan apa ya, motivator buat teman-teman lain untuk lebih banyak menulis, lebih banyak untuk berbicara, lebih banyak untuk memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum dan kriminologi. Ya, dan tentang kriminologi memang kita cuma punya sedikit ya fakultas universitas yang mempunyai program kriminologi. Nah, mungkin kita juga sudah mulai mencoba mengembangkan sayap kita untuk lebih banyak lagi ada di Indonesia dan berkarya lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya juga berharap bahwa kita membangun hubungan yang baik dengan teman-teman dari asosiasi profesi, asosiasi bidang hukum lainnya, ya, sehingga kita bisa benar-benar bersama-sama melakukan satu telaahan terhadap isu-isu yang mutakhir di Indonesia. Ya, ini penting sekali karena sebagai intelektual tentu saja kita punya tugas yang tidak kecil untuk membangun hukum pidana dan kriminologi Indonesia itu, dan juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia sebesar-besarnya. Nah, disinilah nanti upaya kita berkolaborasi dengan teman-teman itu, entah dalam bidang tridharma, ya, entah dalam melakukan kegiatan lain-lainnya, itu akan sangat bermanfaat buat semua yang terlibat di dalam MAUPIKI dan juga masyarakat luas. Saya punya harapan besar buat teman-teman di daerah Jawa Timur yang juga sangat aktif. Yang saya lihat aktifnya itu mungkin dari WhatsApp group ya, paling sering itu teman-teman dari Jawa Timur itu yang apa namanya mengisi, yang berkomentar. Dan mudah-mudahan bukan hanya di WhatsApp group, tapi juga dalam kegiatan praktis teman-teman juga akan banyak melakukan kegiatan. Dan senang sekali saya kalau kita semua dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan ke depannya. Jadi mudah-mudahan sudah akan dimulai perencanaan dan kemudian bagaimana pengaturan kegiatan-kegiatan ke depannya serta komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi lain. Itu pesan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala merestui apa yang telah kita mulai pada hari ini dan ke depannya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat MAUPIKI oleh Dr. Yenti Ganasi, SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa acaranya? Saya Sambutan Ibu. oh ya, baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semua kebaikan untuk kita semua. Dan alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini, pagi hari ini, menjelang siang ini, insya Allah segera nanti akan dilakukan suatu pelantikan pengurus masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia, Mas Jawa Timur, masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang saya hormati para penasehat MAUPIKI dan Ketua Dewan Penasehat MAUPIKI Profesor Harkristuti Harkrisnowo, PhD, SHMA. Yang saya hormati Bapak Sekjen MAUPIKI Dr. Sofyan yang telah berjuang bersama jajarannya di pengurus pusat
untuk mendorong agar pelantikan DPD itu segera dilakukan, karena posisi kami di pusat adalah menunggu setelah rencana kepengurusan sudah jadi, karena memang kami sudah mengirimkan suratnya. Yang saya hormati Ketua dan pengurus DPD Mahupiki Jawa Timur yang sebentar lagi akan dilantik, Ketua DPD dan seluruh pengurusnya, serta seluruh anggota masyarakat hukum pidana DPD Jawa Timur, yang juga saya sangat banggakan dan saya cintai, dan terutama kepada panitia pelaksana pelantikan Ketua dan pengurus DPD Jatim hari ini, termasuk Ibu MC yang sudah luar biasa membawakan acaranya. Marilah kita semua sebentar lagi akan mengikuti acara pelantikan pengurus masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027 sesuai dengan ADART, masa baktinya adalah 5 tahun. Pada hari ini karena berkat dan nikmat serta karunia dan izinnya juga kita berkumpul secara virtual, dan mungkin yang di Malang ada yang secara offline untuk satu kegiatan yang sangat dinanti-nantikan, sangat diinginkan, bahkan sejak Ketua Umum yang pertama kali almarhum Profesor Muladi, dan kemudian juga Profesor Romli yang di awalnya adalah disebut sebagai DPW, yang tidak per provinsi tapi beberapa provinsi menjadi satu sesuai dengan kondisi daerahnya. Pada hari ini juga saya sampaikan bahwa kemarin kami sudah komunikasi dengan Prof. Romli, dan Prof. Romli minta maaf untuk tidak bisa hadir hari ini dikarenakan beliau menerima lamaran putranya, menyampaikan salam dan menyampaikan segala kebanggaannya bahwa hari ini insya Allah DPD Mahupiki Jawa Timur bisa segera dilantik. Bapak Ibu yang hadir saat ini, baik secara daring maupun luring, atau mungkin ada YouTube-nya nggak ini? Yang saya cintai, saya meyakini bahwa pembentukan DPD Jawa Timur ini nanti juga ada kepemimpinannya yang kemudian disampaikan oleh Prof. Harkyusuti tadi, bahwa kita memerlukan satu loyalitas, soliditas, apalagi kita kebanyakan dari insan-insan yang ada di lingkungan perguruan tinggi, sehingga semoga terbentuknya DPD Mahupiki Jawa Timur ini lebih banyak memberikan kita satu wadah, satu tempat untuk berkontribusi kepada yang disebut oleh Prof. Harkyusuti tadi sebagai tridharma perguruan tinggi, tetapi juga pada dharma yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat, di mana kita semua berharap semoga kita bisa memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang baik kepada negara yang kita ketahui. Dan saya secara pribadi saya selalu mengatakan keprihatinan saya bahwa penegakan hukum pidana masih ada dan cenderung meningkat permasalahannya. Dikarenakan juga memang hukum itu adalah suatu gejala sosial, dan gejalanya memang menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan, baik menimbulkan suatu keadaan di mana masyarakat menjadi korban, mudah sekali menjadi korban. Ini juga saya harapkan nanti ada pembahasan atau ada pendalaman dari para kriminolog yang di sini. Tetapi juga bahwa memang ada semacam suatu peraturan-peraturan yang memang harus selalu diupdate sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang selalu menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam
suatu konvensi anti kejahatan dan treatment of offenders harus secara berkala meninjau peraturan-peraturannya, lembaga-lembaga penanganan kejahatannya, dan pemulihan kejahatan terutama berkaitan dengan kejahatan tentang kehormatan dan juga kejahatan tentang ekonomi. Nah, ini juga kita harus ikut lebih mendorong karena berbagai hal yang kita harus sadari bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin dan sangat diperlukan dalam kondisi-kondisi yang memang kita memerlukan hal yang baru. Dan hal-hal ini tentu hal-hal yang baru, hal-hal yang kita ambil dari luar negeri atau dari konvensi-konvensi, kemudian kita harus adaptasikan dan kemudian apakah bisa diadopsi keseluruhan atau juga kita harus memikirkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa kita selaraskan sehingga kita tetap melakukan suatu penegakan hukum, kita selalu melakukan suatu pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan juga kriminologi, dan juga berkaitan dengan bagaimana praktek-praktek penegakan hukum, pencegahan hukum pidana di Indonesia ini bisa ditingkatkan. Roda organisasi akan terus berputar dan akan memberikan nafasnya serta semangat dalam pembangunan hukum, terutama hukum pidana ke depan. Apalagi kita semua tahu bahwa peran strategis Mahupiki sangat dinanti gagasan dan pemikiran oleh masyarakat, pemerintah, dan bangsa ini seperti yang saya sampaikan beberapa detik yang lalu. Cita-cita besar organisasi ini tentu bisa menjadi cerminan nafas pembaharuan hukum Indonesia. Dengan komitmen seluruh anggota Mahupiki yang ada di seluruh Indonesia, tentu harapan itu akan segera terrealisasi kalau kita solid, kita saling menjaga, dan kita menjaga nama asosiasi atau masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1989, yang kita insya Allah benar yang saya katakan dibandingkan hukum-hukum yang lain kita lebih dinamis, lebih dan tapi kita harus menjaga bahwa ini tetap harus Mahupiki, masyarakat hukum pidana dan kriminologi yang ada di Indonesia yang sudah dirintis sejak 1989 itu harus kita dorong terus, harus kita harus menjaganya untuk tetap ada selamanya, karena di situ ada nuansa-nuansa keilmuan berkaitan dengan hukum pidana dan kriminologi, dan nuansa bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan dari adanya kejahatan dan adanya dorongan menjadi pelaku kejahatan, serta kita mendorong bagaimana penegak hukum, negara, dan organisasi lembaga kementerian terkaitnya bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat berkaitan dengan adanya fenomena kejahatan dan mengapa orang menjadi jahat. Semoga pengharapan dan pola organisasi yang baik ini dapat terus berjalan ke depan, mampu memberikan solusi dari berbagai persoalan bangsa ini, terutama berkaitan masalah hukum pidana dan kriminologi. Dan sekali lagi harapan saya semoga para masyarakat hukum pidana di daerah-daerah lain yang akan segera, yang sudah menyampaikan nama-nama kepada kami sekitar berapa Pak Sekjen ya, sekitar 12 atau 15 provinsi untuk segera bisa kita lantik. Dan kepada pengurus masyarakat hukum pidana dan kriminologi Jawa Timur, kepada Ketua Dewan Penasehat Bapak Dr. Solahuddin, kepada Bapak Tongat dan semua jajarannya, kami mohon dan kami juga berharap segera melakukan satu kegiatan konkret, dan insya Allah kami dari pusat bisa diundang dan bisa hadir secara luring ke Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, dan saya ucapkan juga kepada Ketua DPD yang akan dilantik, selamat menjalankan amanah dan bertugas dengan baik dalam periode yang dalam masa baktinya. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf apabila di dalam penyampaian sambutan tadi ada terselip kata-kata yang tidak berkenan, dan insya Allah tidak ada yang disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yenti Ganarsi. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Dr. Yenti Ganarsi untuk berkenan mengukuh dan melantik
Pengurus DPD Mahupiki Jawa Timur. Ya, mungkin panitia, semua pengurus yang ada dalam posisi kita akan melakukan satu langkah pelantikan, dan ini memang baru, dan ini terima kasih kepada panitia. Bahkan pusat pun dulu belum ada seperti ini ya, tapi alhamdulillah kita sudah dibantu amat sangat oleh Pak Sekjen, Pak Ketua DPD yang akan dilantik dan jajarannya, dan juga oleh Pak Fahrizal, Pak Zulkarnain, dan Ibu Ketua Dewan Penasehat Pusat dan Daerah, sehingga pelantikan ini sekarang sudah terformat lebih bagus. Baik, baik Bapak Ibu yang akan dilantik, pertama juga ketua, dan ini termasuk dewannya apa bukan ya? Saya sebentar. Dewan Penasehat, ketua saja ya ini ya? Termasuk, Prof. Termasuk, Prof. Oh, termasuk, baik. Termasuk, mohon izin Bapak Ketua Dewan Penasehat. Saya mohon izin juga Pak Tongat, karena on behalf, atas nama, karena saya Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia yang kebetulan menjabat di pusat, mohon kiranya diizinkan untuk melakukan suatu pelantikan. Di sini sudah disebutkan naskah pelantikan pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia untuk hari ini. Sebelum saya memulainya, saya ingin menyampaikan. Sebelum saya melantik para pengurus, Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan menjadi Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Masyarakat Hukum Pidana DPD Jawa Timur. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu bersedia dan siap dilantik sebagai pengurus Ketua Dewan Penasehat Pengurus Daerah Mahupiki Jawa Timur? Siap. Baik, Bersedia. terima kasih. Mohon kiranya saya akan melakukan satu pelantikan dengan mengulangi apa yang saya sampaikan. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami siap berbakti sebagai Dewan Pengurus Daerah. Kami siap berbakti sebagai Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Provinsi Jawa Timur. Periode tahun 2022 sampai dengan 2027. periode tahun 2022 dan 2027 tahun 2027. Kami berjanji Kami berjanji bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia. Patuh dan taat pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, patuh dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Mahupiki lainnya, dan peraturan Mahupiki lainnya, selalu menjunjung tinggi nama baik organisasi, organisasi, dan tidak menyalahgunakan nama organisasi dan tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi dan golongan. untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkahi dan melindungi kami. memberkahi dan melindungi kami. Terima kasih. Dengan ini saya melantik dan mengukuhkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai Dewan Pengurus Daerah Pusat Jawa Timur periode 2022-2027. Selamat bekerja dan berbakti untuk Mahupiki dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, selamat bekerja, dan alhamdulillah kita sudah mempunyai satu DPD Jawa Timur. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya kita sudah melantik juga, mungkin nanti perlu dikukuhkan, yaitu Ketua DPD Kaltara yang sudah pernah dilantik, sudah ada yang sesuai dengan ada ART yang mulai 2018 ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami ucapkan selamat juga kepada Ketua Penasehat, Ketua Dewan DPD Mahupiki Jawa Timur, serta seluruh jajaran pengurus Mahupiki Provinsi Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pembacaan surat keputusan pengurus oleh Sekretaris Jenderal Mahupiki kepada Dr. Ahmad Sofyan, SHMA. Dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormatin Ketua Umum Masyarakat Pidana dan Kriminologi Indonesia, Dr. Yenti Ganarsi, Ketua Dewan Kehormatan Mahupiki Pusat, Dr. Arkesuti Arisnowo, serta kepada Ketua DPD Mahupiki Provinsi Jawa Timur yang baru dilantik dan dikukuhkan. Selamat Bapak Dr. Tongat SHMH dan jajarannya, dan juga ada Ketua Dewan Kehormatan yang juga hadir dari Masyarakat Pidana dan Kriminologi dan DPD Jawa Timur. Baik, saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Mahupiki nomor 05-SK/Mahupiki/3 Romawi /2022 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Mahupiki Jawa Timur periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, mengangkat Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana Indonesia DPD Mahupiki Jawa Timur periode kepengurusan 2022-2027 yang nama-nama kepengurusan beserta kedudukannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, seluruh pengurus Dewan Daerah Mahupiki Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki wewenang dalam pengelolaan keanggotaan dan pengembangan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketiga, melaporkan kegiatan pengelolaan keanggotaan dan pengembangan kegiatan kepada pengurus pusat Mahupiki. Putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya. Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dr. Ahmad Sofyan, SHMA, Ketua Umum Dr. Yenti Ganarsi, SHMH. Lampiran Keputusan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia nomor 05 dan seterusnya tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Mahupiki Jawa Timur periode 2022-2027. Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dr. M. Solehuddin SHMH. Anggota 1. Prof. Dr. Didik Endo Purwo Leksono SHMH. 2. Prof. Dr. Arif Amrullah SHMH. 3. Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya SHMS. 4. Prof. Dr. Widodo SHMH. 5. Dr. Sarwirini SHMS. 6. Dr. Denny Setia Bagus Yuheraman SHMS. 7. Muhammad Najib SHMHum PhD. 8. Dr. Abdullah Majid SHMHum. 9. Dr. Prija Jatmika SHMSI. 10.
Dr. Sidik Sunaryo, SH, MSI, MHum. 11. Julkanain, SH, MH. 12. Dr. Fahrijal Apandi, SH, SPSI, MH, mewakili dari unsur masyarakat hukum pidana Mahupiki Pusat beserta Pak Julkanain. Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, Ketua Dr. Tongat SH, MHum. Wakil Ketua 1, Dr. Wahyu Prijo Jatmiko, SH, MHum, MSc, SSG, DIP, IFSC. Wakil Ketua 2, Dr. Joyce Soraya, SH, MHum. Wakil Ketua 3, Effendi Kurniawan, SH, MH. Sekretaris, Dr. Dewi Setiawati, SH, MH. Wakil Sekretaris, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, SH, MH, MHLI. Bendahara, Dr. Elvina Lebrin Sahetafi, SH, LLM. Wakil Bendahara, Dr. Muhammad Khalid Ali, SH, MH. Biro Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Dr. Erna Rusdiana, SH, MH. Anggota 1. Dr. Hervina Puspitosari, SH, MH. 2. Kristoforus Laga Kleden, SH, MH. 3. Ladito Risang Bagaskoro, SH, MH. 4. Alkodar Purwo, SH, MHum. 5. Ahmad Saipudin, SH, MH. 6. Irwan Kurniawan Sutiono, SH, MHum. 7. Samsul Munir, SHI, MAG. 8. Sinta Ayu Purnamawati, SH, MH. 9. Hizbul Lutfi Asarofi, SH, MH. 10. Danur Suprapto, SH, MH. Biro Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Maradona, SH, LLM, PhD. Anggota 1. Milda Istiqomah, SH, MTCP, PhD. 2. Dr. Umi Enggar Sasi, SH, MHum. 3. Nu'man Aunuh, SH, MHum. 4. Dr. Woro Winandi, SH, MHum. 5. Maulidin Dharma Wangsa, SH, MH. 6. Yudhistira Prawira Utama, SH, MH. 7. Rahmat Riyandi, SH. 8. Abdul Manap, SH, MH. 9. Titus Wijaya, SH, MH. 10. Hadi Santoso, SH, MH. Biro Penelitian Publikasi Ilmiah, Ketua Faizin Sulistyo, SH, LLM, PhD. Anggota 1. Dr. Samsul Fatoni, SH, MH. 2. Dr. Hermawan, SH, MH. 3. Dr. H. Jainal Arifin, SS, MPDI, SH, MH. 4. Dr. Suyanto, SH, MH. 5. Dr. Rusmilawati Windari, SH, MH. 6. Emilia Rusdiana, SH, MH. 7. Muhammad Koirul Rizal. 8. Billy Fahlevi, SH, MH. 9. Rahmat Dwi Riwayanto, SH, MH. 10. Ifadah Pratama Hapsari, SH, MH. Biro Kerjasama Hubungan Antar Lembaga, Ketua Dr. Otto Yudianto, SH, MHum. 1. Anggota Dr. Ani Purwari, SH, MH. 2. Ibnu Subarkah, SH, MHum. 3. Dr. Setiawan Nur Daya Sakti, SH, MH. 4. Dr. Ferry Irawan Febriansah, SH, MHum. 5. Muhammad Fajrul Falah, SH, MH. 6. Diah Wahyu Lina, SH, MH. 7. Dr. Puji Astutik, SH, MH. Biro Humas 8. Ratri Novita Erdianti, SH, MH. 9. Heri Widodo, SH, MH. 10. Dr. Hajah Rosa Ilma Silviah, SAG, MHum. Biro Humas dan Sekretariatan, Ketua I. Gede Widiana Suarda, SH, MHum, PhD. Anggota 1. Dr. Arfan Kaimudin, SH, MH. 2. Mafidatul Maksumah, SH, MH. 3.
Said Nur Prasetyo SHMH. 4. Insinyur Saiful Mutakim SH. 5. CI Mardianto SH. 6. Yaris Abdial Fajrin SHMH. 7. Faisal SHMH. 8. Hatarto Pakpahan SHMH. Terakhir, Biro Hukum dan Pelayanan kepada Masyarakat. Ketua, Dr. Yovita Ari Mangesti SHMH. Anggota 1. Badiarsih SHMH PhD. 2. Maridah Isnawati SHMH. 3. Atok Rahmat Windarto SHMH. 4. Patuh Apri Sandi SH. 5. D. Ferry Sagria SH. 6. Hairul Anang SH. 7. Imam Mustain SH. 8. Kukuh Dwi Kurniawan SH SYMH. 9. Neo Adi Kurniawan SHMH. 10. Ihamul Huda Al-Farasi SHMHum. 11. Ribut Baidi SHMH. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Maret 2022, ditandatanganin oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Dr. Ahmad Sofyan SHMH, Ketua Umum Dr. Yenti Garnarsi SHMH. Demikian saya kembalikan ke MC. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Maupiki Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Tongat SHMHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Maupiki, Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo SHMA. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Maupiki, Dr. Yenti Garnarsi SHMH. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Maupiki Pusat, Dr. Ahmad Sofyan SHMH. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat DPD Maupiki Jawa Timur, Dr. M. Soleh SHMH beserta jajaran Dewan Penasehat yang lain. Dan yang saya hormati pula seluruh pengurus DPD Maupiki Jawa Timur yang barusan dilantik, serta para ketua DPD Maupiki yang hadir memenuhi undangan pelantikan ini, serta seluruh jajaran anggota Maupiki, khususnya anggota Maupiki Jawa Timur yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP Maupiki yang sudah berkenan melantik pengurus DPD Maupiki Jawa Timur. Kemudian kepada seluruh anggota dan pengurus DPD Maupiki Jawa Timur yang hadir, baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara luring, karena sebagian ada yang hadir secara luring, Ibu Ketua di sini. Iya, baik. Khususnya yang, saya juga ingin datang. Yang dari Malang. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, kelonggaran waktunya untuk menyempatkan hadir dalam acara pelantikan ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, barangkali tidak banyak, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Maupiki Pusat, Ibu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, dan sudah pula disampaikan pesan dan amanah dari Ketua Umum DPP Maupiki, Ibu Dr. Yenti Garnarsi,
Saya kira apa yang disampaikan itu menjadi perhatian dan menjadi garis bawah kita semua, khususnya di para pengurus Dewan Balik. Pimpinan Daerah Mahupiki Jawa Timur. Mudah-mudahan momen pelantikan DPD Mahupiki Jawa Timur ini menjadi upaya kita untuk memastikan bahwa Mahupiki Jawa Timur itu akan terlibat dan melibatkan diri dalam upaya-upaya untuk mengembangkan, mentransformasikan hukum pidana dan kriminologi kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum pidana dan kriminologi di Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Penasehat dan Ibu Ketua Umum bahwa panggilan untuk kita semua sebagai anggota Mahupiki untuk tetap memasyarakatkan dan mencerahkan masyarakat dalam konteks hukum pidana dan kriminologi itu masih sangat dibutuhkan, khususnya kalau kita melihat misalnya dalam konteks penegakan hukum. Sebagaimana yang kita tahu bersama, Bapak dan Ibu semua, bahwa proses penegakan hukum di Indonesia di sana-sini masih membutuhkan uluran tangan dari kita semua, para anggota Mahupiki, di dalam memberikan sumbangsi pemikiran, di dalam memberikan pencerahan agar proses-proses penegakan hukum pidana itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira langkah ini penting untuk kita lakukan secara bersama-sama, khususnya sekali lagi di tengah proses penegakan hukum yang di sana-sini masih membutuhkan banyak perhatian dan membutuhkan banyak perbaikan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa Mahupiki yang anggotanya ini terdiri dari berbagai kalangan profesi. Kalau di Jawa Timur ini ada dosen, ada anggota kepolisian yang masuk menjadi anggota. Tadi saya sempat melihat ada Pak Anang dari Jember, itu salah satu anggota Mahupiki yang berasal dari kepolisian. Kemudian ada anggota yang dari kejaksaan dan para hakim. Mudah-mudahan dengan kita yang terdiri dari berbagai kalangan profesi ini nanti bisa bersama-sama membuka ruang untuk bekerja sama dari berbagai profesi itu, khususnya dalam rangka kita bersama-sama memastikan bahwa fungsionalisasi hukum pidana ini sebagai salah satu kontrol sosial kita itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kepada DPP Mahupiki, kami atas nama jajaran DPD Mahupiki Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan melantik kami, memastikan kami menjadi pengurus DPD Mahupiki Jawa Timur yang sebenarnya ini sudah waktunya sudah lama, sudah kita sampaikan karena pemilihan pengurus DPD Jawa Timur ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi dalam rentang 1 tahun ini memang kita maju mundur untuk melakukan kegiatan. Banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa segera kita melakukan aksi kegiatan, sementara ada yang lain juga menyampaikan kita menunggu pelantikan. Nah, hari ini kita semua sudah dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus DPD Mahupiki Jawa Timur. Mudah-mudahan kepada seluruh jajaran pengurus, mulai dari
Dewan Penasehat dan jajaran pengurus yang lain untuk DPD Mahu Piki Jawa Timur, kita akan segera merapatkan barisan, kita akan segera melakukan rapat kerja untuk menentukan program-program apa yang bisa segera kita lakukan, baik di dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, sehingga mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Ketua tadi, apa yang diharapkan oleh DPP Mahu Piki bisa dilaksanakan dengan baik oleh DPD Mahu Piki Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota Mahu Piki yang sudah hadir dalam acara ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan doa oleh Ustadz Hairi Fadli. Bukan gajah tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di akhir acara pelantikan ini kita belajar kepada Allah untuk memohon kelancaran dan juga memohon ampunan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yaqul jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap hadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahlah pelantikan pengurus yang baru ini dengan barokah dan ridha di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat menyampaikan harap, mencurahkan segala isi hati. Ya Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhan pencipta dan pengurus semesta alam, pengatur siang dan malam, pemberi nikmat yang tiada tara. Kokohkanlah tekad kami para pengurus baru untuk bekerja, berprestasi, mengabdi dan membangun negeri. Jadikanlah pengurus baru kami ini dengan bekerja dan karya terbaik sebagai membuka hingga penutupnya. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, langkah-langkah kami. Wujudkanlah lewat tangan-tangan kami para pengurus baru ini yang disegani, dihormati, dicintai karena dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat khususnya di Jawa Timur. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikanlah derajat dan martabat kami. Jadikanlah lewat tangan-tangan kami para pengurus baru ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta bertambahnya baiknya dunia dan penghidupan. Namun, janganlah Kau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kami, tidak pula batas tertinggi ilmu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami, pengurus baru ini sebaik-baiknya keberhasilan, dan jadikanlah semuanya sebagai pemberat amal timbangan kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, senantiasa bimbinglah kami para pengurus baru ini kepada kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjukilah pula selalu kepada kami para pengurus baru ini jalan yang salah, yang batil, setelah berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu rahmat-Mu kepada kami, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari keterjerumusan yang dijerumuskan, jauhkanlah kami dari perpecahan dan saling iri dengki. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau hukum kami bila kami lupa berbuat salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah serangkaian acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Provinsi Jawa Timur. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pamit nggih. Selamat Pak Tongat, selamat nggih. Assalamualaikum. Salam selalu, selamat Pak Tongat. Foto dulu ya.